Halo, kenalin, nama gue Sania. Kali ini gue bakalan ngobrol-ngobrol bareng temen gue, Intan Azahra. Ya, kenalin, nama gue Intan. Gue dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ya, kali ini Intan bakalan nemenin gue ngobrolin seputar berita yang lagi panas-panasnya, yaitu COVID-19. Di sini gue baru dapat data, ternyata kasus di Indonesia yang positif itu udah ada 46.800-an. Nah, di sini gue bakalan ngobrolin juga seputar pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Berita dari Kemendikbud bilang 94% siswa belajar dari rumah, 6% dari zona hijau boleh tatap muka. Terus ada lagi nih berita tentang hal yang sama dari Kemendikbud, tahun akademik baru seluruh kampus masih kuliah daring. Nah, dari sistem kampus gue itu sekarang emang lagi kuliah daring. Apa-apa pokoknya dia dari lewat internet atau dari online gitu. Nah, kalau misalkan kampus lu sendiri tuh gimana, Tan? Kalau kampus gue sih sama, dia udah memberlakukan sistem kuliah daring ini. Mulai dari pemberian materi, kita nyetor tugas, itu semua dari online, video call, kirim tugas lewat email, segala macem. Sama sih, kita ngelakuin kuliah daring ini. Kalau misalkan dari lu tuh lebih banyak dosen-dosen ngasih materi itu dari mana? Lewat apa? Lewat video call atau dia ngasih tugas berupa file PDF atau Campuran sih, jadi kita dikasih tugas nih, misalkan kalau misalkan tugas yang ngetiknya kita kirim lewat email, kalau misalkan tugas kayak gini nih, misalkan kayak lu bikin karya terus diupload juga. Tergantung masing-masing pelajaran. Nah, kan lu udah ngejalanin beberapa waktu nih dengan sistem kuliah daring ini. Dampak yang paling lu rasain itu apaan sih? Dampak, kalau ngomongin dampak banyak ya. Apa aja tuh? Dari sudut pandang gue nih yang gue rasain, jujur sih sebenarnya dampak kuliah daring ini ke diri gue sendiri, gue kaget karena gue nggak biasa kayak gini, apa serba online kan. Kayak semuanya serba online dah. Kayak penyampaian materinya juga jadi nggak masuk. Iya, bener banget. Ke guanya sendiri, terus tugas apa-apa gue harus cari sendiri, semua serba mandiri, berasa kayak gitu ya. Pokoknya dampak yang gue rasain sih lebih ke banyak ke negatifnya, tapi ya positifnya juga pasti ada. Kayak gue bisa lebih ngerjain tugasnya lebih fleksibel, terus gue bisa explore diri gue sejauh mana kalau gue ngadepin tugas itu sendiri. Tanpa ada komunikasi tatap muka secara langsung sama dosen ataupun sama temen. Kayak gitu sih kalau dampak buat gue. Tadi kan lu bilang nih ada dampak negatif, lebih banyak dampak negatif. Itu juga sebenarnya dirasain sama diri gue, karena secara nggak langsung bikin kita tuh tertekan sama satu, tugas-tugas tuh jadi banyak banget. Iya benar-benar. Dosen tuh kayak ya udah jor-joran aja gitu ngasih tugas tanpa tahu kapasitas otak kita tuh sekarang lagi menurun. Ya benar juga sih kalau kata lu, kita kapasitas otaknya makin menurun karena kan kita manusia ya. Iya benar. Sosial itu kan butuh sosialisasi. Iya benar banget. Secara langsung sama manusia, interaksi lah. Iya. Jadi gue juga kapasitas otak gue juga menurun karena ya itu tadi, interaksi sosialnya kurang karena kita cuma ngeliat layar doang loh. Selama kita belajar tuh kayak gak bisa masuk secara maksimal gitu jadi materi yang gue dapet. Kan orang juga punya cara belajarnya masing-masing kan. Kayak dia bisa belajar tuh kalau misalkan ngeliat visual sama dengerin gitu, audio gitu. Visual audio gitu. Nggak bisa nih cuman kayak tatap muka nontonin dari layar, itu tuh nggak bisa lah kalau bagi gue ya. Terus kalau misalkan bagi gue ya, dampak positifnya itu satu, karena gue anak rantau nih ya, jauh gitu, terus gue bisa pulang, jadinya enak, bisa ketemu keluarga. Lebaran yang biasanya di rumah orang ini bisa jadi di rumah sendiri gitu ya kan, jarang-jarang lah ibaratnya. Nah terus nih,
kan ada yang siswa juga belajar dari rumah. Itu sih menurut gue kasihan ya, karena kan masa-masa pertumbuhan kayak mereka kan itu pasti bakalan butuh banget sosialisasi. Kalau dampak ke anak sekolahan ya, siswa, beda jauh sama kita, karena mereka penggunaan gadgetnya juga masih terbatas kan. Ya, mereka betul. belum punya handphone masing-masing, atau mereka belum ngerti laptop. Iya. Jadi dampaknya tuh jauh banget, lebih buruk. Jadi lebih buruk ke yang si siswa ini. Ponakan gue belajar di rumah bener-bener ngaco sistem belajarnya, karena dari si gurunya juga bingung mau ngasih tugas yang kayak gimana. Tugasnya cuma kayak ngegambar, bikin prakarya, diupload terus udah kelar, terus hafalan video call udah kelar. Jadi kurang greget belajar kayak belajar di sekolah ya gitu. Karena kan kalau misalkan masih kecil ya, sensor motornya mereka tuh harus gerak ya nggak sih? Ya benar banget. Nah sedangkan kalau di rumah belum tentu dari rumahnya itu tuh kayak memfasilitasi ada bentuk misalkan kayak cat atau apa segala macem. Nah itu sih yang menurut gua masih untuk sulit melakukan sekolah daring buat anak-anak yang masih kayak. Belum lagi kan gak semua orang tua bisa ngajarin anaknya sebagaimana guru ya. Kan kalau guru mungkin dia udah terlatih karena dia udah ngambil pendidikan khusus atau gimana, udah terbiasa ngadepin anak kecil. Nah kalau misalkan orang tua sendiri itu kan dia lebih kenaluri ngajarin anaknya ya kayak ngajarin jalan, ngajarin makan, betul banget. Lebih ke arah situ. Jadi gak semua orang tua tuh bisa ngajarin anaknya kayak materi sekolah itu sendiri. Terus nih ya, menurut lu bisa nggak sih kita ini melakukan pembelajaran daring secara efektif, dari mulai yang buat kita sebagai mahasiswa ataupun buat siswa-siswanya? Kalau menurut gue bisa nggak sih, siap nggak sih Indonesia ya? Ya nggak sih? Iya. Yang lo ngomongin itu kan. Nah kalau buat mahasiswanya sendiri, kalau udah cukup mumpuni sih sebenarnya, cuma kurang aja gitu kan. Kalau pendidikan tuh harus ada kurikulumnya ya. Nah karena kita kaget semua kan gak ada yang siap ya, namanya gak ada yang siap menerima corona ini ada tuh kayak, jadi kita semua serba tiba-tiba kaget semua, jadi wajar. Tapi kalau untuk anak-anak mahasiswa menurut gue udah cukup hebat, udah cukup mampu untuk nangkap pembelajaran dari daring ini, meskipun ada banyak minusnya. Nah, kayak praktek juga kan susah tuh, nggak bisa. Itu kan masih harus dipikirin matang-matang lagi. Terus nih Tan, menurut lu siswa-siswa ini bisa nggak sih? Kalau buat siswa tersendiri, kalau kata gue sih belum bisa ya. Apalagi kalau misalkan dari segi pembelajarannya nggak ada, terus tiba-tiba mereka ulangan apa? Bingung juga. Jadi nggak ada bener-bener. Kalau menurut gue ya, ini menurut gue, kalau buat siswanya nggak efektif. Indonesia masih benar-benar belum siap, minimal sesiap kayak anak mahasiswa lah. Nah itu masih belum nyampe ke taraf situ kalau untuk siswanya sih. Karena kan kalau misalkan kayak anak-anak SD itu kan dia lebih butuh sesuatu yang menyenangkan buat jadi belajar, sedangkan kalau di rumah aja itu belum tentu dia merasakan hal yang senang gitu di diri dia buat belajar. Iya benar. Nah kalau misalkan bagi lu nih, ada nggak sih upaya yang lu lakuin kalau misalkan seandainya nih lu itu sekarang jadi tenaga pengajar? Kalau gue di posisi yang jadi tenaga pengajar sekarang, jujur sih gue belum bisa, gak siap. Karena gue kuliah daring gini aja gue masih kaget. Iya sih, gue setuju banget. Kayak misalkan kalau gue kan contoh habis ini gue jadi guru BK ya, kayak mau ngasih konseling online itu tuh hal yang sangat-sangat susah ya dilakuin. Gue nggak tahu ekspresi dia kayak gimana, gue nggak tahu cara gaya bahasa dia kayak gimana. Itu malah ngebuat gue jadi bingung dan gue takut salah nanggepin apa yang mereka rasain. Iya benar banget. Nah terus kalau untuk bimbingan online mungkin bisa kayak gue ngasih macam PPT atau video gitu loh Kak. Nah jadi kesimpulannya itu kalau menurut Intan
dampak yang dirasain itu lebih ke dampak negatif ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan bisa nggak sih Indonesia melakukan pembelajaran daring secara efektif? Nah, kalau kata Intan juga mungkin untuk sebagian kampus itu bisa dilakukan. Nah, sedangkan untuk sekolah itu kurang ya Tan ya, buat melakukan pembelajaran daring ini. Kurang. Terus tadi dari yang gua tangkep, Intan tuh belum bisa atau belum siap ya buat diposisikan sebagai pengajar. Jadi dia nggak bisa ngasih gambaran gitu. Upaya apa sih yang bakalan dia lakuin Kalau gue jadi tenaga pengajar. Iya, betul. Jadi segitu aja podcast kita kali ini. Semoga ada sedikit ilmu yang bisa diambil dari hasil obrolan gua sama Intan. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye!